Baik. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ini, ke Mbak Citanya? Nggak ada ya, nggak usah ya, nggak usah nanya dulu lah, nggak usah nanti aja nanya. Saya perkenalkan dulu Mbak Cita ini adalah dia adalah tadi saya udah share di WhatsApp juga ada kalau Anda pernah dengar Pijar ya, dia adalah satu lead manager di Telkom ya. Kalau Anda pernah dengar Pijar, nah, di Kartu Prakerja juga pernah dengar Pijar. Maka nanti Mbak Cita aja yang menjelaskan. Oke, silakan Mbak Cita untuk mempresentasikan, tentunya ya apa ininya. Silakan. Terima kasih Pak Yudi. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin tadi ada yang resen ya? Ada yang mau tanya dulu kali itu Pak Yudi? Ada yang mau tanya? Tadi ada yang resen tadi Mas Ilfadri kayaknya. Ada yang resen? Silakan. Ilfadri. Oh, Ilfadri ya. Oke, Ilfadri. Ilfadri ini. Kepencet tadi Mas. Oh, kepencet. Ilfadri. Iya, Mas. Oh, kepencet. Good ya. Ilfadri nggak apa-apa. Oke. Silakan. Siap. Terima kasih pengantarnya Pak Yudi dan kesempatannya udah bisa gabung untuk sharing pengalaman saya selama ini untuk bekerja di marketing communications gitu ya. Mungkin izin share screen. Oke nih. Udah terlihat ya. Ya. Terima kasih sebelumnya sekali lagi untuk waktunya Pak Yudi udah bisa sharing session ke teman-teman mahasiswa Universitas Baitur Rahmah, Universitas banyak tadi ya karena ini juga kampus Merdeka gitu ya. Mungkin hari ini dapat kesempatan untuk present gitu atau membagikan pengalaman selama ini untuk bekerja di bidang branding dan marketing communication. Nah, mungkin nanti seiring berjalannya presentasi, boleh kalau misalnya ada pertanyaan langsung open mic boleh, atau nanti kalau terlalu kecepatan penjelasannya, boleh juga di open mic aja gitu biar tahu gitu ya, biar saling ngobrol juga gitu teman-teman. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Krusita Audina, biasanya dipanggil Cita. Selama ini memang background-nya kuliahnya di Marketing Communications di London School of Public Relations, Jakarta gitu. Dari awal bekerja sudah fokus di activity marketing, communication, community specialist, dan lain-lain gitu ya. Mulai awalnya dari LSPR itu sendiri, kemudian sempat di Maybank Indonesia juga di perusahaan multinational company, kemudian di Katalis Strategi ini marketing consultant, dan Hara Token ini merupakan startup di bidang agriculture sebagai marketing communications juga, dan terakhir yang lagi berjalan sekarang di Telkom Indonesia khusus untuk memegang produk ekosistem edukasi yaitu namanya Pijar tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yudi gitu. Nah, sebelumnya saya sudah certified untuk di bidang marketing level 2 ya dari Pearson gitu, CCI, dan juga untuk brand management dari University of London by Coursera, sama customer service professional level 1 dari CTN Guilds gitu, dan beberapa sudah menggunakan tools-tools lah gitu untuk marketing, nanti bisa share juga ke teman-teman. Kalau mau di-follow boleh Instagram, LinkedIn, Twitter, biar kita bisa saling kenalan juga gitu. Kalau mau ngobrol-ngobrol lebih dalam boleh banget di Krusita Audina. Nah, ini pembuka tadi juga udah sama nih isinya sama Pak Yudi tadi yang awalnya ya, consumer behavior gitu. Karena mahasiswa-mahasiswa yang ada di Zoom kali ini memang mulai dari kelas perilaku konsumen, kewirausahaan, dan ini tadi ya, apa tadi satu lagi, kewirausahaan gitu ya, sama ya, business plan. Nah, jadi sebelum kita bikin business plan, pasti kita harus tahu consumer behavior dulu. Buku consumer behavior itu memang paling banyak emang dari ahlinya itu Kotler gitu, yang tadi udah disebutkan oleh Pak Yudi. Jadi consumer behavior itu gimana perilaku konsumen ketika mereka membeli barang, jasa, ide, atau pengalaman mereka untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka tadi. Nah, karena tadi udah secara teori dijelaskan gitu ya panjang lebar sama Pak Yudi juga.
ini mungkin aku mau share juga framework-nya gitu, framework yang biasanya aku pakai di dalam pekerjaan gitu ya, yang untuk mapping-mapping apa strategi yang akan kita lakukan untuk customer atau consumer kita. Seperti yang tadi Pak Yudi bilang, customer sama consumer itu beda gitu ya. Kalau consumer itu yang mengkonsum, yang menggunakan, kalau customer itu bisa jadi mereka hanya membeli aja gitu, tapi bukan pengguna gitu. Contohnya seperti susu bayi atau popok bayi, customernya kan yang membeli pasti ibunya gitu, tapi yang mengkonsum pasti anaknya gitu kan ya. Nah, di consumer behavior itu ada 3 poin utama yang kita bisa ini ya, bisa define gitu. Yang pertama dari sisi consumernya itu sendiri, yang kedua dari experience yang sekarang lagi sangat sangat diperhatikan gitu. Jadi people don't buy products but they buy experience gitu. Mereka bukan beli produk, tapi mereka beli experience dari produk tersebut gitu. Jadi penting untuk kita untuk tahu bagaimana lifestyle mereka, kehidupan mereka, supaya kita bisa menyasar marketing strategi yang lebih tepat gitu. Kemudian yang ketiga adalah lifestyle gitu ya, lifestyle mereka di kehidupan mereka biasanya itu seperti apa. Nah, kalau dari consumer ini seperti kita sebelumnya menentukan bisnis gitu, pasti kita harus tahu dulu segmentasi dan targetingnya gitu, mulai dari psychological-nya sampai dengan demografiknya. Bagaimana mereka, motivasi mereka untuk membeli, persepsi mereka terhadap suatu barang, belief mereka dan attitude mereka terhadap suatu barang, dan juga untuk dari sisi demografinya kita sudah harus tahu segmennya, kita mau menyasar umur berapa gitu. Yang tadi udah dijelaskan juga, generasi boomer sama generasi Z pasti pendekatannya berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan target kita itu dalam satu communication channel atau marketing channel nantinya. Dan juga education juga sangat menentukan gitu ya, level of education-nya, karena bicara komunikasi juga kita akan berbeda cara ngomong kita dengan orang yang memiliki edukasi, misalnya mungkin mereka belum tahu banyak gitu terkait tentang kehidupan digital gitu misalnya. Nah, berbeda dengan cara kita berkomunikasi untuk orang-orang yang sudah melek digital gitu. Jadi kan edukasi juga menentukan. Nah, kemudian dari experience sekarang itu banyak banget dicari, apalagi untuk developer aplikasi gitu ya, user experience gitu. Sebenarnya experience itu apa sih? Experience itu sesimpel gimana teman-teman sekarang udah pasti pakai aplikasi gitu ya, OVO, Gojek, GoFood dan lain-lain, nyaman gitu dengan journey yang teman-teman rasakan sekarang di aplikasi. Nah, itu sudah di-define juga gitu sebelum teman-teman bikin produk. Nah, kalau di sini kita bisa tahu dengan kita menelusuri dulu nih culture mereka, social status mereka seperti apa, terus reference grupnya seperti apa, social media presence-nya seperti apa, sama customer responses-nya. Jadi kayak mereka itu membeli brand, apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk tersebut gitu, dan apa yang memotivasi mereka untuk repurchase, membeli kembali produk yang sudah mereka beli sebelumnya. Nah, dari situ ini juga sebenarnya berlaku untuk produk-produk yang tangible ya, yang kita tahu yang sudah ada fisiknya gitu, misalnya kayak barang-barang branded lah gitu ya, tas-tas yang sekarang lagi viral juga gitu ya, lanyard Coach, terus sepatu-sepatu kayak yang bermerek gitu. Nah, itu kan sudah punya segmennya masing-masing. Jadi itu sebelum teman-teman bikin produk sudah di-define dulu tuh, udah tahu bahwa oh seperti ini customer atau segmen saya yang akan saya sasar nantinya dari produk saya gitu. Nah, dari lifestyle nanti ini akan menuju ke bagaimana kita memasarkan gitu. Jadi kayak kita sudah tahu strategi kita, promosinya seperti apa, advertising-nya, komunikasinya seperti apa, apabila kita mengetahui lifestyle dari sasaran atau segmen yang akan kita sasar nantinya gitu. Nanti untuk secara lebih detailnya aku langsung ini aja ya, memperlihatkan gimana selama ini aku bikin namanya consumer behavior framework-nya gitu, atau lebih ke user persona untuk kita sasar dari produk kita gitu. Nah, ini contohnya bisa seperti ini teman-teman. Jadi mau produk apapun ya, produk digital, produk
service atau produk F&B gitu, kita udah bisa bikin dulu nih, kita udah bisa mapping dulu nih gimana user persona yang akan kita sasar nantinya gitu. Nah, ini kebetulan waktu itu emang saya itu selalu bergerak di bidang produk digital gitu ya. Jadi kita untuk produk development itu kita sebelumnya bikin namanya user persona dulu dan user touch point journey namanya. Nah, jadi kita udah bikin nih gimana sih persona user yang akan kita sasar. Contohnya kita kasih nama di sini Afifa Adila. Ini orangnya nggak ada ya, teman-teman. Jadi ini hanya persona yang kita build supaya kita bisa buat jadi pegangan buat kita memasarkan produk nantinya gitu. Nah, kita mendefine Afifa ini orang atau anak muda berusia 25 tahun dengan masih statusnya single, pekerjaannya sebagai junior digital marketing dan domisilinya di DKI Jakarta gitu. Nah, kita mendefine personality dia itu ambitious, terus conscientious, sama high curiosity gitu. Jadi kayak kepo gitu. Generasi zaman sekarang tuh kepo ya namanya, kayak pengen tahu gitu, pengen selalu tahu, terus dia pengen selalu produktif dengan selalu ikut komunitas dan lain-lain, kemudian dia juga affable dan aktif. Dan perangkat teknologi yang dia gunakan, kita udah sasar bahwa dia ini pengguna gadget dengan durasi penggunaan gadgetnya itu lebih dari 3 jam. Interestnya dia di mana, kita udah define interest dia itu di Google Analytics, GTM, atau misalnya Instagram atau sosial media lainnya gitu. Nah, setelah itu maaf Mbak, itu jadi itu ya? kayak ini hayalan ya, itu ya? Iya, betul. Tapi hayalan ini udah based on riset gitu Pak. Jadi sebelumnya kita sebelum menentukan customer gitu ya, ini mungkin info juga buat teman-teman bisnis plan dan kewirausahaan gitu. Kita udah melakukan namanya customer validation gitu. Jadi customer validation itu kita melakukan survei seperti apa sih orang-orang yang butuh solusi kita gitu ya. Nah, setelah kita melakukan survei, kita mapping nih. Oh, ternyata orangnya kebanyakan umur 18 sampai 25 gitu. Nah, ternyata dia banyak interest-nya di digital marketing gitu. Nah, ternyata kita kan udah tahu ya, setelah kita kasih solusi kita, ternyata yang akan menggunakan seperti ini nih personanya. Nah, supaya itu jadi pegangan kita, istilahnya jadi kita consumer atau customer behavior kita bikin seperti ini gitu. Gitu. Jadi udah kita tentukan dulu gimana sih persona dia gitu kan. Nah, setelah kita bikin personanya, pokoknya kita bikin goals-nya dia tuh apa, needs dia apa, obstacles dia apa, motivasi dia apa. Nanti kita akan tahu tuh di mana kira-kira misalnya kalau relate-nya ke produk digital gitu ya, fitur apa yang dia butuhkan untuk belajar misalnya. Nah, nanti setelah kita buat fitur itu, kita validasi lagi, kita selalu user testing lagi apakah ini benar yang dibutuhkan oleh si customer persona kita gitu. Jadi ini lebih ke pegangan gitu buat teman-teman bikin customer atau consumer persona gitu. Gitu, mungkin ada yang mau tanya teman-teman sampai sini? Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan tentang user persona atau ininya apa presentasinya agak cepetan gitu atau gimana? Ada yang komentar? Silakan. Baik, kalau nggak ada silakan dilanjut. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, ini kita masuk